Dari luar, mereka terlihat seperti keluarga biasa. Seorang ibu, anak-anak kecil, dan rumah yang tampak tenang. Tetapi dalam satu malam, semua suara di rumah itu terhenti. Gak ada perampokan, gak ada orang asing. Dan saat kebenaran mulai terungkap, satu hal menjadi jelas, bahwa tragedi ini lahir dari dalam rumah itu sendiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Sebelum tragedi ini merenggut lebih dari satu nyawa, ada kehidupan yang dijalani sebagai keluarga, dengan rutinitas, harapan, dan rencana yang terlihat biasa. Casey Chris Gilbert lahir pada tanggal 23 Desember tahun 1986 di Goshen, Indiana. Dia anak bungsu yang periang dan murah senyum. Sayangnya, hubungan orang tuanya nggak sehangat senyumnya. Pernikahan orang tuanya kandas setelah ayahnya meninggalkan mereka demi perempuan lain. Untungnya, di tengah keterpurukan itu, ibunya selalu ada untuk Casey dan kakak-kakaknya. Mereka saling menguatkan untuk tetap bisa melanjutkan hidup tanpa sosok ayah. Saat itu, Casey masih pelajar SMA di Elard Memorial High School. Disinilah dia bertemu dengan Richard Bowers, yang pada saat itu merupakan teman sekelasnya. Mereka berteman baik dan menjadi semakin akrab, sampai akhirnya mereka berpacaran di usia muda. Hubungan masa sekolah itu terus berlanjut sampai mereka akhirnya menjadi pasangan yang sah. Lalu setelah mereka menikah, Richard dan Casey pindah ke Orlando, Florida. Dan pada 12 September tahun 2009, lahirlah anak pertama mereka, yang mereka namai Cameron Christopher James Bauer. Sama seperti ibunya, Cameron tumbuh menjadi anak periang dan murah senyum. Dia juga penyayang dan sangat akrab dengan adiknya Preston. Preston lahir pada tanggal 22 Agustus tahun 2014, 5 tahun setelah kelahiran Cameron. Pernikahan itu membawa Casey pada masa yang dia rasakan sebagai kebahagiaan. Namun, seiring waktu, kebutuhan keluarga yang terus bertambah membuat segalanya berubah. Akhirnya, pada tahun 2015, Casey mulai bekerja di rumah sakit hewan Bondora, yang lokasinya berada di luar Orlando. Disinilah Casey berkenalan dengan Michael. Kebetulan, mereka sama-sama pendatang di Florida. Sebelum bekerja di sana, Michael pernah menjadi petugas medis Angkatan Laut Amerika Serikat dari Desember tahun 2000. Tetapi sekitar Desember tahun 2005, Michael memilih keluar dari Angkatan Laut dan menikahi Sarah kekasihnya. Saat itu, Michael dan Sarah baru saja pindah dari Vermont ke Florida. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Sayangnya, di awal kepindahan mereka, Michael sempat kesulitan mencari pekerjaan. Untungnya Sarah pada saat itu sudah bekerja di rumah sakit hewan Mondora. Dan saat Sarah bercerita kepada atasannya bahwa dia dan Michael sedang kesulitan finansial karena suaminya nggak punya pekerjaan, dengan senang hati William atasannya meng-hire Michael untuk bekerja di sana juga. Keputusan itu nggak membuat atasannya menyesal, karena kinerja Michael cukup memuaskan. Bahkan Michael menjadi tangan kanan William. Terus, nggak lama setelah Michael bekerja, William menerima Casey bekerja di sana. Dan dari sinilah awal mula mereka saling mengenal satu sama lain. Semuanya berjalan lancar, sebagai rekan mereka solid. Tetapi keakraban antara Casey dan Michael tumbuh menjadi benih-benih perselingkuhan. Dengan penuh kesadaran, Casey berselingkuh dari Richard. Dan tanpa rasa bersalah, Michael berselingkuh dari Sarah. Hubungan terlarang itu terus mereka jalani, tetapi yang namanya pasangan selalu bisa merasakan perubahan pasangannya. Itulah yang dirasakan Richard terhadap Casey. Walaupun sikap Casey tetap hangat, tetapi Richard merasakan ada yang berbeda dengan Casey. Jadi, dia pun mulai mencari tahu. Saat Richard mengecek ponsel Casey, saat itulah Richard menemukan bukti perselingkuhan Casey dan Michael. Jelas itu menjadi bumerang dalam pernikahan mereka. Richard nggak terima dan memilih bercerai. Perpisahan mereka juga berujung ke perebutan hak asuh anak-anak. Tetapi Casey tetap memenangkan hak asuh Cameron dan Preston. Lalu, nggak lama setelah perceraian itu, Richard memilih pindah ke Georgia. Sarah juga menggugat cerai Michael dan memenangkan hak asuh ketiga anaknya, lalu kembali ke Vermont. Hanya saja, perpisahan Sarah dan Michael nggak sekacau Richard dan Casey. Demi anak-anannya, Sarah tetap membolehkan Michael bertemu dengan anak-anaknya kapanpun Michael mau. Bahkan Sarah juga tetap menerima kedatangan Michael di Vermont.
Saat itu, Michael sempat kebingungan mau tinggal di mana, karena dia kesulitan finansial. Apalagi Sarah membawa anak-anaknya kembali ke Vermont. Tetapi lagi-lagi, William menjadi penyelamat Michael. William membolehkan Michael tinggal di rumahnya. Dia juga meminjamkan mobilnya ke Michael untuk keseharian Michael. Karena saat itu, Michael masih menjadi orang kepercayaannya. Sayangnya, kebaikan William seperti nggak pernah cukup. Michael malah merusak kepercayaan William. Kepada William, dia berpamit nggak bisa masuk kerja beberapa hari dengan alasan ibunya meninggal dunia. Tetapi ternyata, Michael pergi liburan dan bersenang-senang dengan uang santunan dari William. Setelah William mengetahui kebohongan itu, dia langsung menelpon Michael, di mana dia memerintahkan Michael untuk membereskan semua barang-barangnya, juga mengembalikan mobilnya. Selain itu, William juga langsung memecat Michael saat itu juga. Tetapi kemarahan itu nggak membuat Michael menyesal atau meminta maaf. Dia justru menyelinap ke kantor William dan mencuri beberapa barang, termasuk sebuah pistol, lalu melarikan diri dengan mobil William. Dia sempat keluar Florida, tetapi berhasil ditangkap dan berakhir di jeruji besi. Di titik ini, hubungan Jesse dan Michael masih terus berlanjut. Mereka sempat tinggal serumah dan kemudian menikah. Lalu pada 9 Desember tahun 2016, lahirlah Mercali Jones yang biasa dipanggil Meryl. Dan pada 10 Agustus 2018, Jesse melahirkan anak perempuan lagi yang mereka namai Ayanna Jones. Nggak lama setelah kelahiran Ayanna, mereka pindah ke daerah Summerfield, Florida. Di sanalah mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan dengan 2 kamar tidur lengkap dengan ruang tamu dan dapur. Jesse dan Michael bersama Meryl yang waktu itu masih berumur 2 tahun dan Ayanna yang baru 11 bulan tidur di kamar utama. Sementara Cameron yang berumur 10 tahun dan Preston yang masih berumur 5 tahun tidur di kamar satunya. Rumah yang sederhana tetapi cukup untuk mereka sekeluarga. Sekilas mereka tampak bahagia. Tetapi di balik itu semua, kehidupan rumah tangga mereka perlahan mulai berubah. Beban keluarga semakin besar, dan tanpa disadari, tekanan itu mulai menimbulkan keretakan. Saat itu, Jesse menjadi tulang punggung keluarga, sementara Michael nggak punya pekerjaan tetap. Michael hanya bekerja serabutan dengan penghasilan yang nggak menentu, dan sama sekali nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Di sisi lain, setiap kali Michael ke Vermont untuk menemui anak-anaknya yang tinggal bersama Sarah mantan istrinya, perasaan Jesse semakin gelisah. Jesse diliputi rasa cemburu dan prasangka. Dia takut kalau hubungan itu bukan sekadar tentang anak-anak, tetapi ada sesuatu yang lain antara Michael dan Sarah. Pertengkaran demi pertengkaran pun terus terjadi. Pernikahan mereka nggak lagi harmonis. Beberapa kali Michael tidur di sofa atau di lantai. Bahkan nggak jarang di depan anak-anak mereka bertengkar saling memaki sampai melempar barang-barang. Sampai akhirnya, kemarahan penuh emosi itu menjadi sebuah tragedi. Sekitar pertengahan Juli tahun 2019, siang hari itu, Jesse yang selalu mencurigai Michael, berulang kali menelpon Michael saat Michael sedang bekerja. Tetapi karena Michael sedang sibuk, dia mematikan teleponnya. Lalu saat Michael pulang ke rumah, dia kelelahan dan langsung mengambil bantal lalu tidur di ruang tamu. Tetapi di pertengahan malam, Jesse menghampirinya sambil menyorot wajah Michael dengan flashlight ponselnya. Jesse berusaha mengambil ponsel Michael sambil berkata, "Aku tahu kamu selingkuh. Kamu emang tukang selingkuh. Mana HP kamu? Aku mau lihat. Mana?" Michael pun bangun dan melemparkan ponselnya sambil mengusir Jesse. Saat itu, Michael sempat berkata, "Ambil handphonenya, pergi kamu dari sini." Perdebatan pun semakin memanas dan mereka mulai saling memaki. Di tengah pertengkaran itu, Jesse mengambil tongkat baseball dan mulai memukuli Michael. Awalnya, Michael menahan pukulan itu dengan lengannya, tetapi Jesse nggak juga berhenti. Hingga akhirnya Michael merebut tongkat baseball dari tangan Jesse dan balas memukul Jesse secara brutal. Dia memukul kepala, wajah, dan badan Jesse sampai dia nggak sadar kalau Jesse udah nggak bergerak lagi. Seketika Michael terdiam, tetapi kemudian sekilas dia melirik ke pintu kamar, memastikan anak-anaknya masih tertidur. Setelah itu, Michael membungkus tubuh Jesse dengan beberapa kain. Lalu dia masukkan ke dalam sebuah tas dan dia simpan di lemari kamarnya. Dia bersihkan semua jejak darah yang menciprat di bagian dinding dan lantai, dan membungkus tongkat baseball yang dia gunakan lalu dia buang ke tempat sampah. Keesokan harinya, di depan anak-anaknya, Michael bersikap seolah nggak ada yang terjadi. Lalu saat Michael mengecek ponsel Jesse,
Ada percakapan antara Casey dan Richard, di mana Casey sudah sepakat untuk membolehkan Richard membawa Cameron dan Preston pergi jalan-jalan. Saat itu, Michael mengirim pesan SMS dari ponsel Casey untuk memastikan rencana Richard untuk membawa anak-anaknya jalan-jalan dari tanggal 27 Juli sampai 10 Agustus. Tetapi di pesan itu, Michael bersandiwara sebagai Casey. Dia menuliskan pesan seolah Casey mengabarkan bahwa Michael yang akan mengantar Cameron dan Preston ke Richard. Di waktu-waktu inilah, Michael juga mengirimkan pesan ke ibu mertuanya, seolah Casey sedang sakit dan meminta ibunya menjaga Meryl dan Ayana. Mertuanya pun mengiyakan. Jadi, saat Cameron dan Preston liburan bersama ayah kandungnya, Meryl dan Ayana dia titipkan kepada ibu mertuanya. Namun beberapa hari kemudian, Michael kembali mengirim pesan kepada ibu mertuanya untuk menjaga Meryl dan Ayana sementara waktu. Lagi-lagi, dia bersandiwara seolah Casey masih sakit dan belum bisa merawat anak-anaknya. Tetapi naluri ibu Casey merasa ada kejanggalan dengan putri bungsunya. Nikki, ibunya Casey, merasa aneh karena Casey selalu bertukar kabar melalui pesan. Bahkan gak pernah sekalipun menanyakan keadaan Meryl dan Ayana. Setiap kali dia telepon, Casey membalas bahwa dia mau istirahat. Lalu, beberapa hari kemudian, pesan masuk dari ponsel Casey yang mengabarkan bahwa Michael akan menjemput Meryl dan Ayana. Dan dari sinilah tragedi yang lebih mengerikan terjadi. Selama 6 mingguan, Michael menyembunyikan tubuh Casey. Tetapi lama-kelamaan, dia merasa lelah terus bersandiwara seolah Casey masih hidup. Dan saat keempat anaknya sudah bersamanya lagi, Michael kewalahan merawat anak-anaknya. Mirisnya lagi, melihat anak-anaknya justru memancing kemarahan Michael. Karena anak-anaknya mengingatkan kebenciannya dengan Casey. Hingga akhirnya, dia membuat keputusan sadis yang gak seharusnya dilakukan seorang ayah. Di pertengahan malam saat anak-anaknya sudah tertidur, Michael masuk ke kamar Cameron dan Preston. Dia menarik Cameron yang berusia 9 tahun dari tempat tidur dan membaringkannya di lantai, di mana dia mulai mencekik putranya sendiri. Cameron sempat memberontak dan menendang-nendang Michael, tetapi Michael menahan badan Cameron dengan kakinya dan terus mencekik Cameron sampai Cameron kehabisan napas. Lalu tubuh Cameron dia masukkan ke dalam koper. Dia taburi pasir kucing di sudut kamar dan meletakkan koper itu di sana. Saat itu terjadi, Preston yang berusia 4 tahun sedang tidur di kamar yang sama. Pada malam berikutnya, Michael menyiapkan air di bak mandi. Karena tangannya masih nyeri karena perbuatannya ke Cameron, jadi dia mengambil semacam tali pengikat lalu menghampiri Preston yang sedang tertidur. Dia melilitkan pengikat itu ke leher Preston dan menariknya sekuat tenaga. Jangankan melawan, Preston bahkan sama sekali gak bisa bersuara. Setelah itu, tubuh Preston dia masukkan ke dalam kantong plastik dan dia letakkan di pojok kamar mandi. Dia biarkan Prestonnya malang di sana selama beberapa hari. Di hari yang sama, Michael ditelepon pemilik kontrakan yang mengabarkan bahwa mereka akan diusir karena sudah terlalu lama menunggak bayaran. Michael sempat minta waktu tapi gak dikasih. Jadi mau gak mau, dia harus pergi meninggalkan rumah itu. Saat itu, Michael sempat mengajak Meryl dan Ayana jalan-jalan. Dia duduk gak jauh dari kantor kepolisian, di mana dia sempat berpikir untuk menyerahkan diri. Sayangnya, Michael lebih memilih keputusan yang lebih mengerikan. Di titik inilah dia berhenti jadi Casey. Dia menghancurkan ponsel Casey, lalu dia buang. Setibanya di rumah, Michael langsung mengisi air ke bak mandi. Dia menggendong Meryl yang berusia 2 tahun, dan Meryl meninggal di bak mandi itu. Saya bahkan gak sanggup mengatakan detailnya, tetapi itu juga terjadi kepada Ayana yang masih berumur 1 tahun. Anak kecil yang gak tahu apa-apa itu, yang bahkan masih darah dagingnya sendiri, dia habisi dengan cara yang mengerikan. Bahkan saat dia punya pilihan untuk meninggalkan Preston dan Cameron bersama ayah kandung mereka, atau meninggalkan Meryl dan Ayana bersama mertuanya dan melarikan diri sendirian, Michael lebih memilih mengakhiri nyawa anak-anaknya. Sementara itu, ibu Casey semakin merasa aneh ketika dia melihat sudah berminggu-minggu Casey nggak pernah posting apapun di Facebooknya. Padahal, Casey termasuk aktif di sosmed dan sering membagikan aktivitasnya bersama anak-anak. Sampai 4 minggu lamanya, dia nggak bisa menghubungi Casey. Bahkan pesan-pesannya sama sekali nggak ada balasan. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus tahun 2019, ibu Casey melaporlah ke polisi. Tetapi saat petugas mendatangi alamat rumah Casey, rumah itu udah nggak berpenghuni dan dalam status disewakan.
Akhirnya, petugas meminta izin masuk ke pemilik rumah. Dari luar, rumah itu seperti rumah kosong yang siap huni. Tetapi saat pintu terbuka, aroma tak sedap sangat menyengat. Pemilik kontrakan menerangkan bahwa penyewa sebelumnya, alias Michael dan Casey, sudah pindah rumah beberapa minggu sebelumnya. Tetapi dari laporan Ibu Casey dan dari kondisi rumah itu, petugas sudah mencurigai ada sesuatu yang terjadi di sana. Apalagi di sela-sela bawah lantai, ada bekas jejak noda merah yang sudah lama membekas. Hanya saja, mereka belum bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi saat itu juga, penyelidik meminta surat penggeledahan terhadap rumah kontrakan itu. Mereka menggunakan cairan luminol, dan saat itulah ada banyak jejak darah di beberapa bagian rumah itu, termasuk di dinding, di lemari, bahkan di langit-langit dan di kamar mandi. Hampir seluruh bagian rumah itu dipenuhi jejak darah. Tetapi keberadaan Michael nggak diketahui di mana. Dia menghilang begitu saja tanpa kabar. Saat itu, Michael sudah pergi meninggalkan rumah kontrakannya, membawa mobil yang berisi tubuh Casey, Cameron, Preston, Meryl, dan Ayanna. Dia membeli pembersih, beberapa pewangi, juga penyemprot lalat. Tetapi bau tubuh-tubuh itu tetap menyengat. Sampai dia harus membuka jendela mobil selagi menyetir. Dan dia terus melaju sampai ke daerah Georgia. Di tengah perjalanan, Michael berhenti sebentar karena dia mau buang air kecil. Dan di saat bersamaan, dia terpikir untuk meninggalkan tubuh anak dan istrinya di sekitar tempat itu. Dia buang tubuh Cameron, Preston, Meryl, dan Ayanna di sana. Tetapi setelah dia pergi agak jauh, dia baru sadar bahwa masih ada tubuh Casey di mobilnya. Saat Michael ingin kembali ke tempat pembuangan itu, GPS-nya tiba-tiba error. Dia mengecek sistem GPS-nya sambil menyetir. Dan saat itulah, dia banting setir menabrak pembatas di sisi jalan. Mobilnya rusak parah, dan dia tahu sudah nggak ada lagi jalan keluar. Jadi, dia langsung menelpon 911. Dan dari sinilah pelariannya berakhir. Saat kepolisian Florida mendapatkan telepon dari kepolisian Georgia yang mengabarkan bahwa Michael Jones telah mengakui semua perbuatannya, mereka langsung datang untuk memastikan kebenaran itu. Saat itu, Michael menuntut petugas ke tempat di mana dia membuang tubuh anak-anaknya. Mereka berkeliling sejauh 6 mil di daerah hutan itu. Cameron ditemukan dalam koper merah, dibungkus kantong plastik berwarna abu-abu. Ada handuk yang menutup kepala dan menyumpal mulutnya. Sementara Preston dibungkus dalam kantong plastik merah muda. Masih ada tali pengikat di lehernya. Sedangkan Meryl dan Ayanna ada di kantong yang sama. Kantong plastik berwarna biru. Ada sandal berwarna merah muda di dalamnya. Juga botol bayi dengan nama Ayanna. Hasil otopsi juga menunjukkan bahwa Casey mengalami pembusukan tingkat lanjut. Tulang tengkoraknya patah, memar di bagian tubuhnya, wajahnya hancur karena pukulan. Ada luka robek di wajah Casey, dari dagunya ke dahi sampai ke belakang kepalanya. Area tulang belakangnya terkilir karena pukulan tokat baseball, dan penyebab kematiannya karena pukulan di bagian kepala. Persidangan kasus ini dimulai pada Desember tahun 2022. Saat itu, pengacara Michael mengatakan bahwa kliennya sudah mengakui semua kejahatannya dan menceritakan semua detail kejahatannya. Jadi, menurut pengacaranya, Michael nggak harus dihukum mati. Tetapi hakim tetap memvonis Michael Jones dengan hukuman mati untuk penghilangan nyawa terhadap keempat anaknya dan penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat untuk apa yang dia lakukan terhadap Casey Jones. Pada akhirnya, yang tertinggal dari kasus ini bukan hanya berkas penyelidikan atau putusan hukum, tetapi sebuah keluarga yang seharusnya masih hidup, tumbuh, dan menua bersama. Kisah Casey dan anak-anaknya menjadi pengingat bahwa tragedi paling kejam seringkali berawal dari konflik yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Dan ketika semuanya terlambat, nggak ada lagi yang bisa mengembalikan waktu, hanya kebenaran yang akhirnya tersisa. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita serupa, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.